sahabat Herbal, kembali lagi di Herbal for Life. Tapi kita sekarang kedatangan tamu yaitu Pak Doan. Dia punya penyakit tiroid ya. Itu awal mula tiroid itu dari kapan? Sekitar 1 tahun yang lalu. Gara-garanya kenapa sih biasanya dok kalau misalnya tiroid itu awal mulanya Jadi begini, keturunan atau gimana? tiroid itu penyakit yang mengenai kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, orang sering salah sangka dianggapnya gondok itu sama kayak gondongan, padahal beda ya. Kalau gondongan karena virus dia menyerang kelenjar parotis, kalau gondok itu menyerang kelenjar tiroid. Penyebabnya bisa macam-macam. Kekurangan iodium ya? Ya, salah satunya bisa kekurangan iodium. Terus ada juga karena gangguan dari hormon tiroid, apakah berlebihan atau kekurangan dari hormon tiroid. Bisa juga nodul tiroid, ya, bisa juga autoimun. Misalnya ada namanya Graves, Hashimoto, itu semua adalah penyakit tiroid. Jadi penyakit tiroid itu sangat bervariasi sehingga ketika muncul keluhan di tiroid itu segera berobat atau memeriksakan diri ke rumah sakit ya, karena jika sudah berupa nodul, mungkin Bapak ini kelihatannya berupa nodul tiroid. Nah, itu perlu biopsi. Biopsinya itu bisa biopsi sitologi, biopsi histopatologi untuk diagnosis pastinya. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan itu akan ditentukan jika hormonnya normal tapi ada benjolan, nanti dioperasi gitu. Misalnya seperti itu. Itu dari segi medik ya? Iya. Terus kalau misalkan dari Pak Ustadz nih, yang biasanya terapi itu mungkin nggak sih kalau penyakit gondok itu ada terapinya atau emang resiko kalau di terapi gitu? Jadi untuk selama ini sih memang kalau kita bicara tentang tiroid itu hampir kita tidak berani menyentuh dengan terapi. Apakah dengan pemijakan, kita nggak berani karena memang beresiko ya kita. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab klasik dalam pengobatan itu, tiroid itu kan mempengaruhi kesedihan. Jadi emosi yang tinggi, kesedihan, nah maka dia semakin besar. Nah, disitulah makanya para ulama mencairkan tentang kelenjar ini sama dengan itu adalah kerjaan setan. Nah, maka masuk dalam bab tentang saraton itu kerjaan setan. Nah, maka bab tentang tiroid ini masuknya tentang ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Nah, tapi ruqyah di sini ya jangan kita salah sangka, ruqyah itu hanya untuk gangguan jin dan sihir, bukan. Jadi saya di ruqyah, saya nggak ada jinnya Ustaz, saya bukan gala sihir, enggak. Ruqyah makna bahasa artinya adalah doa kesembuhan. Nah, makna istilah dalam pandangan hukum syariah adalah doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih untuk menyembuhkan. Artinya kita makan baca doa, ruqyah. Pakai pakaian baca doa, itu ruqyah. Masuk kamar mandi baca doa, itu ruqyah. Ya, jadi ruqyah itu bukan hanya untuk gangguan jin dan sihir saja. Nah, itu penyempitan makna. Nah, makanya seperti ini, tadi saya sepakat dokter tadi sudah menyampaikan, ya, yang pasti tetap datang kepada yang ahli. Ya, kepada dokter, kita tanya seperti apa. Dicek secara lab tadi ya. Ditambah lagi dengan kita munajat kepada Allah. Itu dia sahabat Herbal tadi konsultasi Pak Doam kepada Bu Dokter dan juga Pak Ustadz. Jika kalian memiliki kenalan, saudara, teman, atau siapapun yang memiliki penyakit tiroid ataupun kutu air dan ingin diobati dengan secara herbal, kalian bisa langsung DM ke IG-nya Herbal for Life TTV. Saya Ali Syakib. Saya Febri Sugianto. Saya Dr. Ingrid. Sampai ketemu di episode minggu depan, Herbal for Life.